was Fred iemand die ook bij trainingen en wedstrijden kwam kijken. En ja, als jonge speler vind je dat heel erg leuk. Pernyataan bikin kaget. Asisten pelatih Timnas Indonesia di luar dugaan angkat bicara dan ngomong begini soal rumor laga Timnas Indonesia versus Belanda dalam FIFA Matchday. Alhamdulillah, kabar gembira. Patrick Kluivert terima kabar baik dari Maes Hilgers jelang laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Auto semakin seram. Pemain naturalisasi ini siap dimainkan lawan Australia dan Bahrain. Begini penjelasannya. Pomade yang dipakai Bang Jay dan kawan-kawan cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Pernyataan bikin kaget. Asisten pelatih Timnas Indonesia di luar dugaan angkat bicara dan ngomong begini soal rumor laga Timnas Indonesia versus Belanda dalam FIFA Matchday. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, akhirnya angkat bicara mengenai rumor yang beredar soal kemungkinan laga FIFA Matchday antara Indonesia dan Belanda. Laga ini disebut-sebut sebagai bagian dari persiapan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Lanzaat tidak membantah adanya pembicaraan mengenai uji coba prestisius tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan final masih berada di tangan federasi dan pihak terkait. Saya mendengar rumor itu, dan jujur saya pikir itu akan menjadi ujian yang luar biasa bagi Timnas Indonesia. Belanda adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan jika pertandingan ini benar-benar terjadi, itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain, ujar Lanzaat. Pelatih berdarah Indonesia-Belanda itu juga menilai bahwa menghadapi tim sekelas Belanda akan memberi pelajaran penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Ia percaya bahwa uji coba seperti ini dapat mengukur sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia setelah berbagai perubahan yang dilakukan, termasuk pergantian pelatih dan masuknya pemain-pemain keturunan. Kami terus berkembang, dan jika ingin bersaing di level tertinggi, kami harus menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Belanda memiliki gaya permainan yang terorganisir, penguasaan bola yang sangat baik, dan pressing yang intens. Ini akan menjadi tantangan besar, tetapi justru dari laga seperti itulah kita bisa belajar banyak, tambahnya. Selain menanggapi rumor laga kontra Belanda, Lanzaat juga berbicara tentang persiapan Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, fokus utama tim saat ini adalah membangun chemistry dan meningkatkan kualitas permainan secara kolektif. Kami tidak hanya ingin tampil di kualifikasi, tetapi juga berusaha untuk melangkah sejauh mungkin. Kami memiliki pemain-pemain berbakat, kombinasi antara pemain lokal dan pemain keturunan. Semua harus bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama, ungkapnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Patrick Kluivert terima kabar baik dari Maes Hilgers jelang laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat kabar gembira dari Maes Hilgers jelang laga Australia dan Bahrain. Jelang dua laga tersebut, Patrick Kluivert sempat dibuat khawatir karena Maes Hilgers terancam absen lantaran sempat cedera. Bek berusia 23 tahun tersebut terakhir kali bermain untuk FC Twente saat menghadapi Olympiakos di Liga Eropa pada 12 Desember 2024. Sejak saat itu, Maes Hilgers tidak pernah lagi tampil karena sedang fokus menjalani pemulihan cederanya. Namun, sebuah kabar gembira disampaikan oleh pelatih FC Twente, Joseph Osting, yang menyebut Maes Hilgers sudah kembali pulih. Maes Hilgers bahkan masuk daftar pemain yang dibawa Joseph Osting untuk menghadapi Besiktas pada Jumat, 31 Januari 2025. Maes semakin bugar dan dia akan kembali besok, kata Joseph Osting dikutip dari laman resmi Twente, Rabu, 29 Januari 2025. Menurut Osting, absennya Maes Hilgers sangat memengaruhi performa Twente, khususnya di lini belakang. Pasalnya, pemain yang baru saja menjalani debut bersama Timnas Indonesia itu merupakan andalan di lini belakang Twente. Dia adalah pemain penting bagi kami dan telah absen beberapa waktu karena cedera, katanya. Kembali bermainnya Maes Hilgers menjadi kabar gembira bagi Patrick Kluivert jelang debutnya bersama Timnas Indonesia.
Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, Mace Hilgers sangat dibutuhkan untuk lini pertahanan tim merah putih. Auto semakin seram. Pemain naturalisasi ini siap dimainkan lawan Australia dan Bahrain. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang laga lanjutan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pemain keturunan Jairo Riedewald dikabarkan siap dimainkan untuk 2 laga tersebut. Pasalnya, saat ini, dokumen mantan pemain Crystal Palace itu sudah lengkap dan proses naturalisasi sudah bisa dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yusa Nugraha, mantan pesepak bola yang kini fokus sebagai YouTuber dan fokus membahas pemain-pemain diaspora. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Sebelumnya, ia diundang sebagai bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders datang ke Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Mace Hilgers, Calvin Verdonk, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Kedatangannya sesuai dengan apa yang Timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan, dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, ucap Yusa Nugraha. Di sisi lain, Shin Tae-yong dikabarkan mendapat pekerjaan baru, usai dipecat PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dipecat pada 6 Januari 2025, dan kini sudah kembali ke negara asalnya. Posisinya kini digantikan Patrick Kluivert, yang dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Setelah kembali ke kampung halamannya, Shin Tae-yong langsung mendapatkan kesibukan baru. Dia resmi ditunjuk sebagai Duta Humas Kepolisian Yongdeok. Hal itu sebagaimana diungkapkan media Korea Selatan Gukjenews. Mereka mengabarkan Shin Tae-yong secara resmi ditunjuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat, Humas, Kepolisian Yongdeok, untuk perlindungan kelompok rentan secara sosial. Peresmian itu dilakukan pada Selasa 28 Januari 2025. Shin Tae-yong datang langsung ke kantor kepolisian Yongdeok untuk menerima semacam surat tugas dari instansi tersebut. Shin Tae-yong mendapat tugas untuk mempromosikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tugasnya untuk melakukan promosi soal anti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak dan orang tua, atau lansia, serta phishing suara. Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia ingin membantu tim kepolisian. Selain itu, Shin Tae-yong juga ingin memiliki bakti kepada daerah kelahirannya. Berkat kerja keras polisi, mayoritas warga hidup dengan aman, dan saya akan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan Duta Humas Kantor Polisi Yongdeok untuk melindungi warga yang kurang beruntung secara sosial, seperti para pemuda di kampung halaman saya. Yongdeok, ujar Shin Tae-yong. Media Vietnam, The Tao 247, ternyata ikut memperhatikan kepindahan bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach. Pada Bundesliga musim depan, akan ada 2 pemain Asia Tenggara yang akan berlaga di turnamen papan atas Eropa tersebut. Kevin Dix dan Gerrit Holtman merupakan 2 pemain asal Asia Tenggara yang bermain di Eropa. Mereka akan berpeluang bertemu satu sama lain di Bundesliga musim depan, tulis The Tao 247.